Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak? Saya harapkan kamu semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan semangat. Ya. Dan satu lagi, berani untuk berubah. Anak-anak, channel ini ada channel pendidikan yang mencoba menjawab permasalahan pendidikan. Pada kesempatan ini kita membahas mengenai bilangan pecahan. Ya, gambar apa nih? Ya, ini gambar. Ya, bisa ya. Bisa merupakan makanan dari luar ya. Jadi kenapa ada gambar pisah ya? Jadi benar sekali. Potongan pada pisah merupakan salah satu bentuk nyata dari bilangan pecahan. Misalnya terdapat satu layang pisah yang terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian kamu memakan 2 bagian pisah, maka dapat dikatakan kamu sudah memakan 2 bagian dari 4 bagian pisah. Atau dalam bilangan pecahan bisa ditulis dengan 2/4. Dari contoh di atas, apakah anak-anak tahu ya apa itu bilangan pecahan? Anak-anak, bilangan pecahan merupakan salah satu bilangan yang sering kita jumpai dalam pelajaran matematika. Dalam bahasa Inggris, pecahan berarti fraction yang berasal dari kata bahasa Latin yaitu fractus yang artinya rusak. Pengertian dari bilangan pecahan adalah bagian dari suatu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Secara matematis, bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan A strip B. Bilangan A strip B bisa dibaca dengan A per B. Bilangan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Anak-anak, jenis bilangan pecahan. Kalau kamu anak, terdapat berapa jenis bilangan pecahan? Pertama, bilangan pecahan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan senilai. Pecahan biasa terbagi menjadi 2 macam, yaitu pecahan sejati dan pecahan tidak sejati. Pecahan sejati merupakan bilangan pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Sedang pecahan tidak sejati merupakan kebalikannya. Misalnya diketahui sebuah bilangan pecahan A per B. Jika A kurang dari B disebut pecahan sejati. Jika A lebih dari B disebut pecahan tidak sejati. Dan ini contohnya 3/7. 3 kurang dari 7. Jadi termasuk pecahan sejati. Yang kedua 9/2. 9 lebih dari 2. Sehingga termasuk pecahan tidak sejati. Yang kedua pecahan campuran. Pecahan campuran dapat diperoleh dari pecahan biasa tidak sejati dengan porogapit. Bersisa. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Biasanya pecahan campuran dapat disimbolkan sebagai berikut. Nah ini, pecahan campuran C A per B. Contoh 3/7. C adalah bilangan bulat, A pembilang, dan B penyebut. Cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dapat dilakukan dengan menggunakan cara porogapit, anak.
Contoh 115 bagi 3 atau 115 per 3. Nah, ini gambarnya ya. 11, 1 bagi 3 bisa nggak anak? Nggak bisa, kayak gitu 11. 11 bagi 3 bisa nggak? Tidak bisa. Perkalian 3 di bawah 11 ada nggak? Ada berapa? 9 ya. Ini. Jadi 9 itu ukuran berapa? Perkalian 3 kali 3, atasnya 3 ya. Nah, berhubung belakang kosong ya, maka harus beri 01. Kalau bawah beri 01, maka atas juga beri 01 ya, anak ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah. Sekarang 115 kurangi 90 berapa? Berapa? 25 ya. Coba. Nah, ini. 25. 25 bagi 3 bisa nggak, anak? Nggak bisa. Kalau gitu dicari perkalian 3 di bawah 25. Berapa? 24 ya. Jadi 24 kalian 3 kali 8 ya. Nah. Setelah dikurangkan tinggal 1. Sisanya 1 anak ya. Jadi kalau kita gambarkan 38 seperti ini ya. Jadi itu cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ya. Selain mengubah pecahan biasa menjadi kecampuran, kita juga bisa mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contohnya sebagai berikut. Rumusnya C A per B sama dengan B kali C ditambah A per B ya. Contohnya ya ini 3, 2 per 5. Kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, maka 3 kali 5 berapa anak? Berapa? 3 kali 5? 15. Ditambah 2 per 5. Ini ya. Hasilnya sama dengan 17 per 5 ya. Yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan bilangan pecahan yang penyebutnya bilangan kelipatan 10, yaitu 10, 100, 1000, dan sebagainya. Penulisan dari bilangan ini menggunakan tanda koma. Contoh, ini untuk per 10 ya, 2 per 10 sama dengan 0,2. Yang B, 35 per 100 sama dengan 0,35. Yang C, 345 per 1000 sama dengan 0,345 ya. Itu cara mengubah ke desimal ya. Anak-anak, yang terakhir adalah pecahan senilai. Pecahan senilai merupakan 2 atau lebih bilangan pecahan yang memiliki perbandingan yang sama antara pembilang dan penyebut. Contoh setengah, senilai dengan 4 per 8, karena perbandingan pembilang penyebutnya sama, yaitu setengah ya. Sekarang, perbandingan bilangan pecahan. Dalam membandingkan 2 atau lebih bilangan pecahan, anak-anak perlu menyamakan terlebih dahulu penyebutnya dari bilangan-bilangan pecahannya. Untuk menyamakan penyebutnya diperlukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari bilangan-bilangan yang menjadi penyebutnya. Perhatikan contoh menyamakan penyebut dengan berikut. Nah ini, 2 per 5 titik 7 per 10. Karena penyebutnya beda ya, maka harus samakan dulu anak. Nah ini jadi dikalikan dengan 10 ya. 10 bagi 5 berapa? Iya, 5 kali 2 ya 10 ya, per 10 ya.
Jadi 10 bagi 5, 2. 2 kali 2 berapa? 4 ya. 4 per 10. Sedang satunya karena udah per 10, maka nggak perlu ada perubahan sama sekali. Ya. Jadi tetap. Sehingga kalau kita gambarkan 4 per 10 sama dengan atau tidak, anak? Iya. Kurang dari ya. Nah, kurang dari 7 per 10 ya. Ini. Atau 2 per 5 kurang dari 7 per 10. Operasi bilangan pecahan. Dalam operasi bilangan pecahan terdapat aturan yang perlu diperhatikan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berikut penjelasan dari operasi-operasi tersebut, termasuk contoh soal penjumlahan, pengurangan bilangan pecahan. Anak-anak, untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Penjumlahan bilangan pecahan disimbolkan dengan tanda plus, sedangkan pengurangan disimbolkan dengan tanda min. Dalam penjumlahan bilangan pecahan yang memiliki penyebut yang sama, bilangan yang dijumlahkan hanya bilangan pada pembilangnya saja atau atasnya saja. Sedang penjumlahan bilangan pecahan yang berbeda, penyebutnya tidak dapat dilakukan secara langsung, namun harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan menggunakan kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut-penyebut. Aturan sama juga berlaku untuk operasi pengurangan bilangan pecahan. Cara menyamakan penyebutnya sama dengan menyamakan penyebutnya untuk perbandingan bilangan pecahan. Contoh ya, anak. Jadi untuk yang udah sama penyebutnya, 5 atau penyebutnya sama semua, atau tinggal menjumlahkan pembilangnya aja. Berapa? Ya, 4 per 5. Yang kedua, contoh untuk pengurangan. Sama. Karena penyebutnya sama, yaitu 7. Maka tinggal mengurangkan ya, pembilangnya. 4 kurang 3 berapa? 1. Sehingga hasilnya seperti 7. Berbeda dengan apabila penyebutnya tidak sama. Contohnya ini. Nah ini, jadi harus samakan penyebutnya dulu. Jadi 6. Ya, atau nilai yang bisa dibagi penyebut satu dengan lainnya ya. Atau 3 sama 2. 6 ya, yang mudah ya. Kalau 6 bagi 3 berapa? Maksudnya 6 bagi 3 berapa? 2. Kalau bawah kali 2, maka atas kali 2. Jadi 2 kali 1 ya, sama dengan 2. Sekarang yang kedua, 6 bagi 3 berapa? 6 bagi 2 berapa? 3. Kalau bawah kali 3, maka atas kali 3. Jadi 3 kali 1, 3. Sehingga 2 plus 3 per 6. Sama dengan 5 per 6 ya. Yang kedua, ini untuk pengurangan. 8 per 9 dikurangi 2 per 3. Maka harus samakan dulu penyebutnya. Karena 9 ini bagi 9 bisa nggak? Bisa kan? Nah, berapa? 1. Kalau bawah kali 1, maka atas kali 1 ya. Jadi 8 kali 1 ya. Dikurangkan dengan 9 bagi 3 berapa? 3. Kalau bawah kali 3, maka atas kali 3. Jadi 2 kali 3, 6 ya. Sama dengan berapa? 6 dikurangi 8 kurangi 6 ya. Per 9. Sama dengan 2 per 9 ya. Untuk perkalian. Dalam perkalian antar bilangan pecahan tidak perlu menyamakan penyebutnya. Perkalian dilakukan secara langsung antar pembilang dan antar penyebut. Perkalian dari bilangan pecahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Contoh, A per B kali C per D. Langsung kalikan ya.
penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. A kali C berapa? AC ya. B kali D, BD ya. Jadi langsung aja kalikan bawah dan bawah atau penyebut dan penyebut, pembilang dan pembilang ya. Untuk perkalian. Contohnya 3/2 kali 2/4. Langsung aja 2 kali 3 berapa? 6. 2 kali 4, 8 ya. Pembagian. Dalam bagian antar bilangan pecahan tidak perlu menyamakan menyebutnya. Pembilang bilangan pecahan dapat diubah bentuk menjadi varian bilangan pecahan. Pembagian dari bilangan pecahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya ini. Jadi A per B bagi C per D sama dengan A per B kali dibalik ya. D per C. Sehingga hasilnya A kali D atau pembilangnya A kali D, penyebutnya B kali C ya. Sama dengan AD per BC ya. Kalau digambarkan angka gini. 4/9 dibagi 2/3 sama dengan dibalik langsung ya. 4/9 dikali 3/2 ya. Jadi 4 kali 3 berapa? 12. 9 kali 2 18 ya. Kalau disederhanakan karena keduanya bisa B6, 12 B6 berapa? 2 ya. 12 kali bagi 6 3. Jadi 2/3 untuk nilai sederhana dari 12/18. Mungkin itu aja yang bisa Pak Yuda sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.